Sebelum Prof. Dr. Insinyur DRS Bambang Irawan menyampaikan paparannya, izinkan saya untuk membaca sedikit saja dari CV beliau. Ya, kalau dibaca semua panjang. Nama lengkap Profesor Dr. Insinyur DRS Bambang Irawan MT. Beliau adalah jabatan fungsionalnya guru besar, ya. Pertama di Politeknik dan di jurusan Teknik Mesin, ya. Mulai zaman Belanda dulu ya, pendidikan kita mengalami kemajuan. Bentar, kita di sini. Nah, di sini sebelum tahun 1960 itu masih istilahnya perang ya. Ya perang saudara, perang ini, Belanda dan sebagainya itu. Sehingga pendidikan sangat terpuruk. Sehingga kita SLTA saja itu sudah bisa pimpin perusahaan. Terus materinya gimana? Nah, bisa kita lihat bahwa materi di SLTA itu sudah cukup tinggi waktu itu. Nah, kemudian setelah tahun 70-an, 60 antara tahun 70, ya di sini sudah ada persyaratan di beberapa perusahaan itu pakai sarjana muda. Nah, ini sedikit sekali. Bahkan tahun-tahun itu masih banyak yang pimpinannya itu SLTA. Contohnya yang bisa kita lihat di pabrik gula itu aja. Itu kebanyakan ya STM pimpinannya itu. Lulus STM itu aja bisa ngajar STM, bisa ngajar ST. SLTA bisa ngajar, tinggal nambahi bekal untuk pengajaran satu tahun, itu sudah bisa ngajar. Nah, kita lihat sekarang sebelum tahun 1980. Nah, sebelum tahun 1980 kita lihat. Kita bandingkan dengan sebelum tahun 90, sudah beda ini. Itu ya. Dari tahun 1980, ini saya masih kuliah juga. Waktu itu saya lulus STM itu tahun 73. 73 itu kalau kerja, lulus STM, di pabrik gula, saya sudah pembantu masinis. 3. Nah, saya itu sudah, kalau lulus STM itu tahun sebelum 80, ini sudah bisa diterima jadi pembantu masinis 3. Sekarang, pembantu masinis 3 itu dipegang oleh lulusan sarjana. Nah, bayangkan. Terus pelajarannya gimana waktu itu? Waktu saya STM, lulus tahun 73 itu ada termodinamika, ada teknik kimia, matematik sama persis dengan SMA waktu itu. Ya seperti itu, sampai STM itu bahkan mempelajari mesin uap. Waktu itu banyak mesin uap torak, ya mesin uap torak sama turbin uap, selain mesin-mesin lainnya. Jadi kalau kita lihat pelajaran STM saya dulu itu dibandingkan D4 sekarang, termodinamikanya itu boleh katakan sama. Kenapa? Memang diperuntukkan nanti kalau kerja di tingkat yang sekarang seperti tingkat sarjana. Jadi kalau kita lihat memang sulit sekali untuk mendapatkan sekolah. Kalau sekarang mendapatkan sekolah mudah sekali. Itu kebalikan dengan dulu. Cuma cari kerjaan yang sulit. Nah, di sini sebelum tahun 2000 sudah ada S3 di perusahaan. Tapi yang utama ini biasanya di perusahaan di BUMN itu ya. Itu memang ada itu. Bagian development ya. Tahun di sini SD masih bisa bekerja. Masih bisa diterima. SLTP, SLTA ini juga masih banyak, terutama SMK ya. D3 juga. Jangan kaget loh nanti,
2020 ke atas D3 itu hilang. Sebelum 2010. Ini S3 juga tetap seperti ini ya. Nah, coba lihat yang hilang apa ini? SD hilang. SD sudah tidak diterima untuk bekerja. Di sini sudah mengalami kesulitan cari pekerjaan D4 dan D3. Makanya pemerintah mulai mengadakan uji kompetensi tahun di bawah 20. Nah, coba lihat sekarang perkembangannya. SLTA. Jadi SMP, SD sudah tidak diterima. Jadi di sini kalau kita lihat seperti ini, kedudukan kita di D4, ya ini masih aman. Jadi kedudukan D3 itu diduduki D4. Itu terutama juga bukan karena jumlahnya yang banyak, karena di bagian ini juga sudah terobos di sini nih, S2 ini. Ya, S2 di sini sudah terobos di perusahaan tertentu mengambil pekerjaannya S1 dan D4. Mulai tahun 2020, pemerintah itu sudah meniadakan pendidikan D3. Jadi nanti garis ini itu hilang. SLTA langsung ini. Seperti ini nanti. Tahun sekarang itu seperti ini ya. Memang dianukan seperti itu di perusahaan itu. Apakah pendidikan menurun? Sebenarnya tidak. Nah, S1 dan D4 ini komputernya cukup lumayan dibandingkan yang D3, sehingga dia mengambil tenaga dari sini semua. Kemudian yang S1 dan D4 kerjaannya tadi sudah didesak oleh S2. Ada yang bertanya, kalau ingin kerja yang D4 ini supaya bisa seperti S2, kalau nggak bisa kuliah, kita harus menambah ilmu dari luar. Contohnya kakak kelasmu, bahkan yang D3 saja bisa ke luar negeri, yaitu sertifikat luar negeri yang diakui oleh dunia. Nah, kalau di Politeknik itu sekarang itu penerbangan, Politeknik kita di Polinema, itu nanti sertifikatnya AMTO itu sertifikat internasional. Jadi kalau di situ sudah lulus, punya sertifikat itu, mau kerja setingkat itu di Arab Saudi, silakan bisa. Di Amerika, di Perancis, di mana, di luar negeri, semua kan diakui itu. Ini kesempatan kerja lulusan S2 terapan, ya. Kalau saudara pengen jadi dosen, minimum S2. Di Politeknik ini juga butuh 15 untuk dosen. Tapi kalau saudara masih D4 ya belum bisa, kalau sudah S2 bisa itu. Di teknik mesin aja itu butuh 15 Polinema. Belum nanti kalau saudara diletakkan di Lumajang, Kediri, sama satunya Madura, menjadi perancang mesin. Nah, ini kalau S2 kita memang arahkan ke sana ini. Dalam merancang mesin ini bukan mesin bubut seperti itu, bukan seperti itu aja. Jadi mesin seperti robotik supaya bisa bekerja sendiri itu gimana. Ini di perusahaan banyak. Ya, pengalaman saya dulu ya. Itu juga mungkin saya pernah cerita waktu ngajar itu. Salah satu kerjaan objek saya di perusahaan itu yang membuat ini. Terus menjadi ahli mesin di industri otomotif. Ahli mesin itu tidak hanya bongkar pasang, makanya tugas akhir yang dari otomotif itu mencari alternatif bahan bakar non bumi, terus menjadi bagian proses produksi industri, bagian penuh apa keseluruhan apa sebagian saja. Jadi di situ flowchart untuk
membuat otomatisasi itu bisa dibuat dalam proses produksi. Kalau kotaknya satu, contohnya itu, jadi input, proses, output, itu direktur itu ya, itu bagian direktur. Terus menjadi konsultan. Nah ini sekarang banyak yang dipegang oleh dosen-dosen ini ya. Kemudian pertambangan, kerja pertambangan ini juga sudah ke S2, sudah ngambil S2 juga. Ini terus kerja perminyakan, nah ini sudah banyak ini. Nah ini yang penting, kalau bisa jadi nomor 8, menjadi seorang pengusaha. Karena di sini bisa menghidupi orang banyak itu ya. Terus kemudian maintenance engineer, ini di perusahaan-perusahaan juga. Contohnya di perusahaan-perusahaan kelistrikan itu menjadi seorang developer, masuk dalam industri proses, proses macam-macam itu ya. Masuk ke industri transportasi, nah biasanya jadi kepala ini ya, kepala bengkel, berkarir di instansi pemerintahan, ya ini banyak juga menjadi sales. Loh, kok cuma sales? Jangan dikira, direktur itu yang banyak itu justru dari sales kalau di perusahaan, karena mengerti perkembangan barangnya itu laku tidak dan sebagainya. Contoh, adik saya waktu itu dipilih di 3 politeknik loh ya, tapi sudah punya sertifikat, gajinya 40 juta per bulan. Sales ini 25 juta, yang setingkat dia, lebih rendah. Tapi terima bulanannya bisa 100 sampai 150 juta. Permintaan industri sekarang itu seperti ini. Jadi S1, D4, S2. Ada beberapa yang saya catat dari apa yang dipaparkan oleh Prof. Bambang tadi, bahwa memang permintaan SDM itu dari yang dulu ya, ke sekarang itu ada tren permintaan tingkat pendidikannya naik ya. Itu memang realita, Prof. Yang mapan kerja dulu, setelah itu kuliah. Kalau sambil nunggu ini, daripada nanti umur tambah terus belum dapat pandangan apa-apa, sebaiknya kuliah sambil cari pekerjaan. Itu ya. Terus kalau ada, ini berhubungan dengan pertanyaan yang kedua tadi ya, itu bisa cari sertifikat internasional, misalkan sampai ke sana, itu akan lebih baik juga. Contohnya sertifikat yang internasional di Indonesia itu sampai sekarang tetap berlaku itu welder. Nah itu ya, jadi welder itu diakui di mana-mana. Contohnya ini PT apa ini ya, yang diminta di sini ijazah S1, bachelor degree, S2, master degree, ya garis miring itu. Nah ini PT apa ini? Pancaterang Abadi dari sipil tapi ya. Tapi coba lihat pendidikan. Nah, S1, S2. Nah, ini S1, D4, S2. Nah, kalau yang seperti lebih ini diutamakan, ditulis itu. Itu nanti akan pilih mesti yang S2-nya ya. Jadi ada tambahan dari Pak KPS ya, jika memang sudah ada rekomendasi lulus, maka boleh mendaftar di program S2 terapan ya. Ditutup 6 Agustus. Dan ditutup 6 Agustus. Terima kasih Pak Satuoro, Prof. Bambang Irawan untuk pemaparannya hari ini. Jadi berbicara tentang karir, saya rasa semua yang ada di sini setuju bahwa harapannya goals karir kita nanti adalah sesuatu yang istimewa, artinya luar biasa, baik itu secara finansial ataupun jabatan gitu.